Baik teman-teman, kita lanjutkan masih di tema besar tentang pajak. Kita lihat di sini slide selanjutnya adalah kesadaran pajak, kesadaran warga akan pajak. Sejauh mana kira-kira ya? Baik, kesadaran wajib pajak ini adalah satu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila, ini menurut Asri di 2009, mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak dan pembiayaan negara untuk apa, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memahami fungsi pajak untuk membiayai pembiayaan negara, menghitung, membayar, melapor pajak dengan sukarela. Jadi harus secara sukarela untuk membayar pajak, tidak sukarela di sini maksudnya karena tadi pajak itu merasa wajib ya, wajib kita membayar. Jadi sukarela itu tanpa disuruh pun juga mau untuk langsung membayar karena sudah mengetahui tentang adanya undang-undang dan lain sebagainya. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar. Nah, apabila teman-teman kesulitan untuk membayar pajak ini bisa langsung menemui kantor-kantor pajak di setiap daerah. Nah, kemudian indikasi dari tingkat kesadaran dan kepedulian wajib pajak. Di sini ada realisasi penerimaan pajak terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, tingginya tax ratio. Ini juga yang menyebabkan tingkat kesadaran naik turun ya, rendahnya jumlah tunggakan atau tagihan wajib pajak. Tertib patuh, disiplin membayar pajak atau minimum jumlah pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan. Ketika teman-teman berada di mall begitu ya. Nah, itu tentu kalau kita makan di sebuah restoran ada tax-nya atau pajaknya begitu. Setelah selesai membayar kan pasti ada di bawahnya itu ada pajak perpajakannya. Nah, itu adalah salah satu cara pemerintah untuk membuat kita membayar pajak. Salah satunya itu karena mungkin ada beberapa hal bagi pemerintah yang ketika kita makan di sebuah restoran ini kan juga daerah yang dijadikan lahan untuk membuka restoran itu adalah kepunyaan daerah setempat. Jadi itu salah satunya kenapa kita harus membayar pajak di setiap kita ke restoran. Ada sih beberapa restoran yang tidak ada, tapi ada juga yang banyak yang mengikut sertakan di situ ya. Kemudian faktor pengaruh kesadaran ini ada dari kepemimpinan karena kualitas pelayanan juga, motivasi, faktor ekonomi dan tingkat pendapatan. Tidak bisa dipungkiri ya tingkat pendapatan kita ini ada yang banyak, ada yang sedikit ataupun tidak ada pendapatan sama sekali sehingga memberikan oh ya sudah kalau aku kan nggak punya uang terlalu banyak ya jadi untuk apa aku membayar pajak. Nah ini salah satu kenapa pengaruh kesadaran itu tidak sadar juga harus membayar pajak gitu. Padahal pajak itu sangat penting. Tapi tetap diingat yang membayar pajak itu adalah bukan hanya orang yang harus memiliki pendapatan cukup besar ya, misalnya 1-2 juta atau berapa begitu kan tidak, tetapi ketika kita ya seperti contohnya tadi masuk ke restoran kemudian tanpa kita sadari kita juga sudah membayar pajak. Oke, faktor menurunkan sadar pajak di sini ada prasangka negatif kepada oh jangan-jangan nanti uang saya dibawa lari. Nah, karena memang ada beberapa kasus yang seperti itu ya, dibawa lari oleh uangnya dibawa lari gitu. Kalau teman-teman pernah ingat ada kasus tentang pajak ya. Kemudian hambatan atau kurangnya intensitas kerjasama dengan instansi lain. Bagi calon wajib pajak, sistem self-assessment dianggap menguntungkan sehingga sebagian besar mereka enggan untuk mendaftarkan. Kemudian masih sedikitnya informasi tentang pajak itu yang seperti apa sih begitu. Adanya anggapan masyarakat bahwa timbal balik itu nggak langsung begitu. Adanya anggapan masyarakat bahwa tidak ada keterbukaan pemerintah terhadap penggunaan uang pajak atau tidak ada transparansi di sini. Jadi untuk pajak itu untuk apa sih gitu kan? Nah itu tadi karena kurangnya informasi. Oke, kita lihat solusi untuk membangun sadar pajak. Melakukan sosialisasi itu penting. Dan sosialisasi itu menurut saya pribadi tidak bisa dilakukan satu kali begitu ya. Harus berkali-kali. Ya agar bisa
diterima oleh alam bawah sadar kita begitu ya. Kemudian memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban pajak dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak. Meningkatkan citra good governance, itu juga memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan. Nah, seperti saat ini adalah salah satu wujud pemerintah untuk sosialisasi tadi. Jadi salah satunya adalah untuk membangun kesadaran ya tentunya. Seperti ini. Kemudian penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu. Nah, siapa yang nggak bayar pajak harus ada hukumannya. Kemudian membangun trust atau kepercayaan masyarakat terhadap pajak. Jadi pajak yang sudah didapatkan oleh pemerintah ini paling tidak masyarakat tahu digunakan untuk apa. Misalnya, untuk membangun tol, untuk membangun rumah sakit yang ada di daerah setempat. Nah, kayak RSUD di Sidoarjo ini mungkin salah satunya adalah hal itu. Kemudian merealisasikan program sensus perpajakan nasional yang dapat menjadi potensi pajak yang belum tergali. Nah, baik teman-teman, demikian video kali ini untuk pembelajaran tentang pajak bagi warga negara. Semoga berkenan dan bermanfaat. Untuk teman-teman yang mungkin ada yang belum dimengerti, silakan untuk langsung bertanya kepada saya melalui forum diskusi. Sebutkan nama dan NIM, dan jangan lupa untuk mendownload link yang sudah saya berikan. Di sini ada link tentang pajak bagi warga negara. Silakan untuk sebagai referensi teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.